Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka bermuzakarah thalabul ilmi. Mudah-mudahan muajahah kita, pertemuan kita walaupun hanya via YouTube, bisa membawa keberkahan dan kebaikan buat kita semua. Insya Allah pada hari yang penuh berkah ini Al-Fakir ingin menyampaikan tema yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Tema ini sebenarnya sudah sering kali dibahas oleh para da'iyah kita, mubalik dan mubalighah kita. Hanya saja karena ini perkara penting, kita banyak melihat di tengah-tengah masyarakat banyak kedurhakaan yang dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya, sehingga tema-tema ini menjadi perlu diulang-ulang. Karena memang pada dasarnya manusia itu walaupun paham terkadang lalai. Dalam otak dan pikirannya, ilmunya mungkin sudah paham, sudah ngerti bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib. Hanya saja mungkin syuurnya atau perasaannya, hatinya, suasana imannya, ruhnya itu sedang kotor, sedang lalai jauh dari Allah, sehingga terkadang seorang anak itu bisa saja menyakiti atau menyinggung kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, ayah atau ibunya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, baik, kita masuk pada hadis Rasul yang mungkin kita juga sudah tahu ya, sudah paham. Hadisnya sering dibacakan, sering didengar oleh kita semua, yang bunyinya ridaullahi biridul walidain wa sukhtullahi wa sukhtul walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis ini menjadi penting untuk kita renungi. Ternyata Allah menempatkan kedua orang tua kita itu pada posisi yang sangat mulia, sangat terhormat. Coba kita bisa bayangin, ridhonya Allah ngikutin ridho orang tua kita. Coba, kalau orang tua kita nggak ridho, Allah juga nggak bakal ridho. Itulah yang harusnya kita renungi, betapa kehidupan itu, betapa orang tua kita ini menjadi sosok yang sangat luar biasa di mata Allah. Maka ketika kita memandang seseorang harus menggunakan kacamata Allah, pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Ya, melihat ketika kita udah sukses. Coba sekarang banyak kali kan anak yang udah sukses, ibunya bapaknya cuma tukang beca, cuma tukang ojek, cuma tukang ya status sosialnya sangat rendah, kemudian dihinakan, bahkan malu mengakui bahwa itu orang tuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, ternyata kedua orang tua kita itu memiliki karomah yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Ketika kita berusaha mengisi kehidupan kita dengan mencurahkan rasa kasih sayang kita secara maksimal kepada orang tua kita, Allah pun akan ridho. Kalau udah Allah ridho, kita mau minta apa aja dikasih. Mau minta rezeki yang barokah dikasih, mau minta umur yang berkah dikasih, mau minta ilmu yang berkah dikasih, semuanya pasti dikasih. Insya Allah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah sebuah paparan yang kita coba renungi bersama, kita bermuzakarah, kita terus menempa diri kita dari hari ke hari, bagaimana bisa membuat tersenyum dan membuat bahagia kedua orang tua kita, membuat bangga kedua orang kita. Tidak mesti harus dengan harta, tidak mesti harus dengan jabatan, tapi dengan prestasi-prestasi sosial. Bisa saja kita kemudian bisa membina ribuan anak yatim,
bisa membangun masjid buat kemaslahatan umat Islam, bisa membimbing masyarakat dengan ilmu-ilmu agama, itu sudah menjadi hal yang sangat membahagiakan orang tua kita, ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, ya, itu bagi orang tua kita yang masih hidup. Kalau orang tua yang kita yang sudah wafat pun sama, dengan cara berdoa setiap hari, dawam, setiap habis selesai sholat kita doakan orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya dan diterima iman Islamnya, dan kemudian ditempatkan dalam surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, ini sekedar curhatan kita semua, bagaimana agar kita bisa hidup sesuai dengan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Hidup seorang muslim itu cuma satu, minta ridho Allah. Kalau Allah nggak ridho, biar nih sebagian isi bumi ini udah kita kuasai, harta kita melimpah, anak-anak kita sekolahnya tinggi, usahanya maju, cucu-cucu kita jadi orang-orang, anak-anak yang cerdas, soleh dan soleha. Tapi kalau Allah nggak ridho, nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya apa-apa. Itulah salah satu untuk bisa mencari ridho Allah adalah bahagiakan kedua orang tua kita. Bagi yang masih hidup, bahagiakan apa yang dia minta kasih. Bagi yang yang telah wafat orang tuanya, doakan, ziarah ke makamnya. Terus berikan doa-doa terbaik untuknya secara tulus dan ikhlas. Insya Allah di dalam kuburnya kedua orang tua kita akan tersenyum dan bahagia. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, kita lihat sekarang banyak sekali keluarga-keluarga muslim yang kemudian belum bisa menjalankan kehidupan keluarganya secara Islam, karena mereka nggak paham, karena mereka nggak mau ngaji, mereka nggak mau taklim, sehingga membiarkan keluarganya hidup secara natural, ya, secara alami. Jadi Islam itu hidup nggak boleh secara natural, secara alami. Seorang muslim itu hidup harus mengikuti ajaran-ajaran Islam, ya. Karena dalam kaidah fikih para ulama sudah menetapkan aslul afal at-taqayyudu bi ahkami syar'i. Setiap amal perbuatan kita harus terikat dengan hukum-hukum syariat Islam. Bagaimana cara mendidik anak harus dengan cara Islam. Bagaimana cara memperhatikan pergaulan anak juga harus dengan cara Islam, ya. Nggak bisa kita hidup dengan keyakinan bahwa kita seorang muslim tapi kita hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Anak dibiarin pergi pulang malam, punya anak perawan, punya anak gadis sampai jam 2 pagi nggak pulang-pulang, ngorok aja emaknya sama bapaknya, cuek aja. Itu akan menjadi petaka buat kita di akhirat. Ingat nih para orang tua, itu jadi petaka, jadi masalah kita di akhirat nanti. Ingat bahwa anak kita itu adalah amanah. Seberat apapun kita membimbing anak kita, kita harus berusaha mengarahkan dia, mendidik dia, membentuk karakter pribadi yang Islami. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleha, ya kitanya sebagai orang tua pun ikut berusaha menjadi orang-orang yang paling tidak belajar untuk menjadi orang-orang yang mengikuti ajaran Islam. Kalau orang tuanya sudah ikhlas, tulus, diatur oleh ajaran Islam, insya Allah anak-anaknya kalau ngelihat, wah, ibu sama bapakku rajin ke musola, ke masjid, sholat. Kalau aku nggak berbuat yang enggak di masyarakat, bikin jelek nama orang tua aku malu juga. Tuh, anak kan nanti insya Allah mudah-mudahan akan berpikir demikian. Itulah sedikit paparan deskripsi, gambaran bahwa soal berbakti kepada orang tua itu akan bisa terwujud
anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua itu akan bisa terwujud jika orang tuanya pun melakukan aktivitas yang Allah ridho. Ya, kalau orang tuanya malas sholat, duit aja dipikirin, ngitung duit nih, hasil nih hari ini usaha gua dapat segini nih, aduh nggak bisa kebeli mobil lagi nih tahun depan, kurang pendapatan. Anaknya mah diantepin aja, anaknya mah disuruh sholat, mohon maaf, anaknya disuruh sholat, suruh ngaji, semua ngaji ke musola, ngaji sama Pak Ustadz biar jadi anak soleh soleha. Bapaknya mah maghrib masih ngitungin duit aja, itu duit alus banget, merah kagak kelar sampai isya, itu terus lagi dibolak-balik, takut ada yang kurang, saking takut salah ngitung sampai habis isya baru kelar ngitung duit. Anaknya mau udah pulang ngaji, begitu masuk rumah, assalamualaikum abi, umi, bapak, ibu, aku udah pulang nih, udah ngaji. Oh ya pinter anak abah, anak ayah, anak ibu. Tapi emaknya bapaknya kagak, cuek aja di rumah. Nah, itulah satu gambaran bagaimana bisa kita akan mendapatkan keridhaan Allah jika kita sendiri tidak melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Ya, malu sekarang ya. Memang sekarang sih nggak semuanya, kalau anaknya benar, bapaknya benar itu ada, tapi ada juga yang anaknya rajin, soleh, bapaknya begajulan. Ada yang bapaknya ibunya taat, anaknya berandalan. Semua tergantung hidayah Allah ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah sedikit pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya pesan yang akan saya sampaikan pada konten kali ini, mari kita arahkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mari sebagai anak-anak yang punya orang tua, kita sebagai anak yang memiliki orang tua, agar senantiasa membuat orang tua kita tersenyum, berbakti kepada orang tua dengan cara mengamalkan ajaran agama secara utuh, secara kafah. Mungkin itu saja sedikit pembahasan yang mungkin perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fakir mengucapkan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian yang kurang baik, yang tidak berkenan, yang menyinggung perasaan para pemirsa dan sahabat Share 78 semuanya. Kita tutup pembahasan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.